Nah, kemungkinan wah Ridwan Kamil melihat postingan ini pasti agak deg-degser ya. Menurut saya sudah pupus ya harapan dari PKS dan Ridwan Kamil, yaitu berharap dukungan Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Nah, pupus sudah ya mimpi Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari anak abah, dukungan dari Anies Baswedan. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu PKS itu berharap Anies ikut kampanyekan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Memang yang cukup mengejutkan pada Pilpres yang lalu ya, saya kira itu pendukung PKS itu sangat banyak sekali. Tetapi ternyata itu adalah pendukung dari Anies Baswedan, jadi bukan PKS. Karena kalau kita lihat saat ini suara PKS juga terpecah. Bahkan mayoritas itu mendukung dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau kita lihat dari hasil lembaga survei, otomatis lah menjelang pencoblosan ya PKS kan galau kemungkinan ya, karena elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono itu bukannya naik justru turun. Nah, itulah kegalauan. Akhirnya ya menjelang pencoblosan ya berharap Anies ikut mengkampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono, dan mimpi itu pun langsung dibalas oleh Anies Baswedan. Tidak menyangka ya, padahal barusan saja beritanya baru muncul, tiba-tiba Anies Baswedan dan Pramono Anung dan Rano Karno bertemu, dan bahkan terlihat sangat akrab sekali kalau kita lihat dari foto-foto di sini ya. Bahkan juga istri dari Anies Baswedan juga ikut menyambut pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Pagi ini menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno di rumah, ditemani kantong sayur dan kopi buatan Ferry Hayati. Bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan. Nah, seperti ini. Nah, terlihat sangat akrab sekali kan. Wah. Nah, kemungkinan wah Ridwan Kamil melihat postingan ini pasti agak deg-degser ya. Menurut saya sudah pupus ya harapan dari PKS dan Ridwan Kamil, yaitu berharap dukungan Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Otomatis lah, pada saat lalu memang kita dikejutkan, padahal PKS itu sudah setidaknya akan mendukung pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada serentak 2024. Tiba-tiba bermanuver, kadernya sendiri yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Itu juga sangat mengejutkan. Padahal kalau kita lihat dari putusan MK, KS itu sudah bisa ya setidaknya untuk mencalonkan kandidatnya pada Pilkada serentak 2024. Ya, misalkan saja PKS memberanikan diri untuk keluar dari koalisi Indonesia Maju Plus, pasti juga bisa memasangkan Anies Baswedan dan Suswono misalnya pada Pilkada serentak. Tetapi inilah kenyataannya, dan saat ini juga terlihat Anies Baswedan juga sudah meninggalkan PKS ya di Pilkada Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Pramono Anung, matur nuwun sangat Mas Anies dan Ibu Ferry untuk obrolan dan suguhan yang menghangatkan pagi ini. Wah, dari Maudi Asmara, loh nggak bahaya bayangkan ya, terlihat sangat gembira sekali. Yang anak Bandung jangan ya bah, tutup aja pintunya kalau dia dateng, atau nggak pura-pura pergi ke warung. Baru kali ini ngelihat seorang yang like open to work malah didatengin tokoh-tokoh politik, kocak sih ya. Memang sangat berpengaruh sekali ya dukungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta khususnya. Nah, ya silahkan, fakta dan datanya menurut survei LSI 93,3% orang akan datang ke TPS. Bye-bye Anies. Apaan sih? Dari Santuy, Ridwan Kamil sedih, Ridwan Kamil sedih banget, Ridwan Kamil sedih banget. Gimana menurut Kurawa, rekonsiliasi Kurawa, Ahok, Pram, Rano, Abah? Ya sangat keren sekali lah. Jadi di sini memang sangat unik sekali ya ketika di Pilkada Jawa Timur ya, Anies Baswedan bahkan mendukung Lulu ya kalau kita lihat dari videonya, dan di Jawa Barat mendukung Presiden PKS Ahmad Saiku ya, dan di Jakarta mendukung Pak Pramono Anung. Nah, menurut saya apa yang didukung oleh Anies Baswedan menurut saya itu kemungkinan menurut Anies Baswedan yang terbaik lah. Dan
Ya, sangat keren sekali lah. Abah beneran kayak Abah, dimintain nasihat, dimintain doa, hihi berkah usia ya bah. Apa nggak kepanasan itu yang Solo ngelihat Pak Anies banyak disewani tokoh padahal Pak Anies bukan ketua partai dan lain-lain. Ya, sangat keren lah. Tapi memang Anies Baswedan sangat berpengaruh ya, masih sangat berpengaruh di dunia perpolitikan. Apalagi kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu, suara Anies Baswedan juga mendapatkan di angka 25%. Jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi PKS saat ini ya sudah dipastikan akan gigit jari ya, karena Pak Pramono Anung dan Rano Karno bahkan mencuri start bertemu dengan Anies Baswedan. Entah Ridwan Kamil kapan ya, hanya omong-omong doang. Padahal pada waktu lalu katanya sudah menghubungi Anies Baswedan lah dan lain sebagainya, tapi malah mengunjungi mantan Presiden ke-7 Jokowi di Solo. Itu juga sangat lucu sekali. Katanya sih menginginkan pendukung dari Anies Baswedan, menginginkan dukungan dari Anies Baswedan, tetapi malah terbang ke Solo bertemu Pak Jokowi. Ini sangat blunder sekali kalau menurut saya. Menurut saya ya pilih salah satu lah, didukung Anies Baswedan atau didukung oleh Pak Jokowi. Kalau dua-duanya sangat sulit sekali, apalagi pendukung Anies Baswedan dan pendukung Pak Jokowi itu sangat berbeda sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika PKS berharap Anies ikut mengkampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Dari Wanda, kelakuan PKS pas pencalonan Anies ditinggal. Giliran kampanye paslon usungannya Anies diminta bantuan, nggak ada malunya. Untuk Abah Anies Baswedan saya mohon untuk tidak ikut melibatkan diri di Pilkada DKI. Di Jakarta Anies Baswedan diminta turun gunung demi Ridwan Kamil. Di Jateng Jokowi sami mawon siap-siap turun gunung, cuma di Jabar yang anteng. Wah, sudahlah PKS, bukan karena jembatan udah dibakar dengan bumbu kalimat akhir bye-bye Anies, bye-bye anak Abah, tapi ini lebih ke RK dengan cara-cara kampanyenya, janji-janjinya. Ya, menurut saya sih yang lebih penting itu bukan karena dukungan salah satu tokoh-tokoh tertentu. Ya, menurut saya sangat berpengaruh sekali sih dukungan dari tokoh-tokoh politik tertentu, tetapi menurut saya yang lebih ideal itu adalah dari program-program kebijakan apa yang akan diambil ketika menjadi kepala daerah. Apakah kebijakan-kebijakannya akan bisa meringankan beban masyarakat atau tidak? Menurut saya program-program sangat berperan penting untuk menggait calon pemilih di daerah tersebut. Program-programnya kalau bagus dan cukup realistis, menurut saya sangat wajar lah kalau pasangan tersebut untuk dipilih pada pilkada serentak. Jadi menurut saya kalau fokus kepada dukungan dari tokoh-tokoh tertentu, menurut saya juga salah alamat ya. Ya, terlebih Ridwan Kamil sangat galau sekali lah, makan malam bersama Pak Prabowo lah, makan siang bersama Pak Jokowi lah, dan lain sebagainya. Menurut saya bukan jaminan ya didukung oleh tokoh-tokoh politik tertentu, didukung oleh puluhan partai politik tertentu. Menurut saya bukan jaminan, melainkan saat ini adalah perang program, perang gagasan, perang kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil ketika menjadi kepala daerah. Menurut saya itu yang paling relevan ya untuk saat ini, karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas dalam menentukan langkah politiknya pada pilkada serentak besok, karena pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu itu sudah sangat banyak sekali, mulai pilkada DKI Jakarta 2017, mulai Pilpres 2024 yang menurut saya sangat wow sekali, dan masyarakat pasti juga akan belajar terkait hal tersebut. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.